Vivo kayak gini? Tumben banget. So guys, welcome back to Up To Date IDN Channel. Nama gue Greg, jadi diam-diam ada yang ngerilis smartphone terbaru. Nggak pakai banyak promosi, nggak gencar gimana-gimana, tiba-tiba HP ini keluar. Memang sih ini penerus dari Vivo Y20s kemarin. Tapi karena sebelumnya gue nggak pernah coba versi yang S tanpa G, jadi gue langsung aja bahas secara keseluruhan. Langsung aja tanpa basa-basi lagi, ini dia review Vivo Y20s G. Let's check it out. Satu hal yang pertama kali gue notice di bagian desain layar tuh kurang kekinian. Karena belum menggunakan punch hole seperti Y50 kemarin, tapi masih menggunakan water drop notch. Memang notch-nya udah tipis, ditambah bezel kiri, kanan atasnya juga tipis. Kecuali di bagian dagu menurut gue ini masih berasa tebelnya. Tapi karena ini kelas entry level, jadi bisa dimengerti. Untuk penggunaan setiap hari menurut gua kualitas resolusi HD Plus-nya itu cukup tajam dan masih reliable. Memang nggak tajam-tajam amat, tapi yang penting kan masih cukup nyaman. Untuk panel IPS LCD yang ditawarkan HP ini tuh masih punya warna yang bagus, viewing angle yang luas, dan untuk kecerahannya cukup cerah ketika mau dipakai di kondisi outdoor. Terakhir untuk layarnya udah dapat free screen protector ya. Selama ngikutin HP kelas entry levelnya Vivo, desain itu bukan sesuatu yang diutamakan. Biasanya mereka cuma ambil dari mid-range terus dibawa masuk ke entry level jadi kayak monoton. Tapi berbeda untuk Y20s series ini, bisa gue bilang fresh banget. Walaupun bahan materialnya tentu menggunakan polikarbonat baik di back cover sampai ke polikarbonat, tapi dalam soal finishing design dibuat seperti frosted glass looks dan feels. Jadi kalau kalian lihat, ini ada pantulan yang ada gradasinya. Kalau dielus-elus juga halus berasa kayak kaca asli. Dan untuk feelsnya juga solid firm sesuai apa yang kalian lihat. Kecuali pinggir kiri kanannya masih dibuat 2.5D belum 3D jadi kurang gripnya. Tapi bisa gue bilang ini keren banget sih untuk back covernya. Menurut gue ini adalah seri Y paling ngebut yang pernah ada. Kayak sesuatu yang baru gitu dari Vivo. Kenapa enggak? Karena chipset yang dipakai adalah Helio G80 dengan sistem fabrikasi 12 nanometer. Atau gampangnya ini adalah chipset untuk gaming kelas entry level. Ya, antutunya bisa hit di angka 201 ribuan yang sangat tinggi. Dan untuk performance in real life-nya juga nggak main-main. Kalau kalian tanya apakah bisa dipakai main Genshin Impact? Tentu bisa. Dapat settingan di lowest plus 30 fps. So far ini oke, playable banget. Walaupun sesekali ada frame drop ketika ngubah angle kamera, loncat, atau pas pertama kali ketemu musuh banyak ya akan berasa sedikit. Tapi menurut gua ini oke banget, apalagi untuk suhu dipakai seluler data. Cuma hit 43 derajat aja, jadi masih cukup adem. Dan game kedua yang gue coba adalah PUBG, bisa dapat setting grafik di balance dengan opsi frame rate tertinggi mentok di ultra yang konsistensi FPS-nya juga cukup baik. Ya ada frame drop kayak 3-5 FPS, tapi kalau lagi di Pochinki atau tempat rame aja, sisanya playable. Dan kalau kalian tanya lagi, bang gyronya gimana? Karena HP ini menggunakan gyro software jadi ada delay. Tapi kalau kalian tanya performance di HP ini gimana, bisa gue bilang solid, bagus, ngebut. Memori RAM di HP ini sayang banget di downgrade dari Y20s kemarin. Dari 8GB sekarang menjadi 4GB dengan teknologi RAM menggunakan LPDDR4X. Untuk internal storage untungnya masih sama besarnya sih, yaitu 128GB. So far selama nyaris 2 minggu lebih pakai HP ini, menurut gua multitaskingnya bisa berjalan dengan baik. Gak ada aplikasi yang ngendet-ngendet ketika dipakai multitasking. Aplikasi yang running di background bisa banyak, seperti RAM 4GB yang pernah gue coba. Tapi untuk switching apps, menurut gue bisa lebih baik lagi kalau aja internal memorinya menggunakan teknologi UFS. Intinya sih walaupun RAM di HP ini tuh di downgrade kayak 50%, tapi masih bisa berjalan cukup lancar kok. Kamera belakang di HP ini membawa setup triple kamera dengan primary lens menggunakan resolusi 13MP f2.2 wide lens. Terus ada lagi 2MP super macro lens, dan terakhir ada 2MP depth sensor. Untuk hasil foto di kondisi daylight, overall bisa mencapai ekspektasi gua. Karena detail yang ditangkap masih cukup tajam, dynamic range bagus, shadow berasa, dan highlightnya pun berasa.
Kecuali di bagian warna dan saturation itu dinaikin sedikit karena ada AI. Saran gua ketika kalian mau fleksibel untuk ngedit di foto editor nantinya, matiin aja fitur AI Scene Recognition supaya warna yang ditangkap bisa mendekati natural lah ya. Lanjut gua akan bahas hasil foto di kondisi low light. Ya memang detailnya itu masih cukup tajam tapi nggak setajam di kondisi daylight. Noise gak berasa, grain gak berasa. Tapi begitu kalian mau foto di kondisi outdoor yang minim cahaya, nah barulah noise berasa dan grain berasa. Dan detail yang ditangkap pun jadi kurang tajam dikarenakan bukaan cahayanya tuh belum menggunakan f2.0 ataupun f1.8. Jadi cahaya yang ditangkap tuh kurang banget. Kalau aja ada fitur super night camera, mungkin hasil foto di kondisi outdoor minim cahaya bisa lebih baik. Jadi semoga bisa ada lewat software update mendatang sih. Kapasitas baterai yang ada di HP ini udah jadi standar tahun 2020 lah ya, yaitu menggunakan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh. Tapi pasti pertanyaannya kan, seberapa awet sih HP ini? Jawabannya setelah gua tes dengan pemakaian yang sangat intens, kayak scrolling Instagram, nonton YouTube, ngarahin jalan menggunakan Google Maps, main Genshin Impact dan PUBG menggunakan full cellular data, hasilnya bisa dapat screen on time 12 jam 52 menit dalam sekali ngecharge dengan standby bisa nyampe 1 hari 7 jam. Jadi gokil sih, HP ini tuh beneran awet. Kalau misalkan kalian penasaran kenapa bisa awet, jawabannya ada optimization yang baik antara software dan hardware, dan tentu resolusi yang dipakai tuh rendah, yaitu HD+. Jadi power consumption-nya juga jadi rendah tentunya. Gak cuma kapasitas baterai aja yang besar, tapi untungnya dalam soal ngecharge HP ini support 18 watt flash charge. Jadi pengisian daya ulang dari angka 6-100% itu makan waktu 2 jam 14 menit yang menurut gua masih cukup cepat. Apalagi brick 18 watt flash charge-nya pun juga udah di-include di dalam box pembelian, sehingga calon customer gak usah beli brick fast charging terpisah dan gak perlu keluar extra cost money lagi. Gitu dong. Sensor fingerprint yang ada di HP ini masih nyatu dengan tombol power alias menggunakan side fingerprint yang sama kayak di Y20s kemarin. Tapi ada sedikit pembeda dalam soal performa unlock. Kalau misalkan di Y20s bisa secepat 0,22 detik dan sekarang di Y20s versi G bisa lebih cepat lagi yaitu secepat 0,17 detik aja. Jadi sekali tap beneran langsung masuk instan, gak ada delay baik di fingerprint maupun screen response time-nya beneran bagus. Tapi satu hal yang gue rasain ketika mau unlock pakai jari telunjuk tangan kiri, mesti beberapa kali tap baru bisa masuk. Ya solusinya sekarang ini gue mesti daftarin 2 kali sidik jari di bagian telunjuk untuk punya performa unlock pada semestinya. Semoga bisa di fix lewat software update mendatang supaya lebih akurat aja gitu. Tapi sisanya beneran ini ngebut banget sih. Di bagian expansion tentu HP ini masih membawa triple slot tray. Artinya kalian bisa taruh 2 nomor bersamaan yang support 4G plus VoLTE asalkan providernya support, dan nambahin ekstra memori menggunakan micro SD. Tapi ada pembeda lagi. Kalau misalkan di Y20s kemarin support cuman sampai 256 GB, sekarang di Y20s versi G support sampai 1 TB. Jadi nambahnya gila, 75% lebih tinggi kalau mau upgrade pakai micro SD. Nice. Oke guys, itu dia kelebihan yang ada di Vivo Y20s G. Seperti yang bisa kalian lihat tadi, walaupun HP ini punya harga yang lebih murah ketimbang Vivo Y20s kemarin, tapi jelas ada pembedanya atau improvement dalam segi performance, unlock, software, dan expansion sangat berasa. Tapi tentu karena setiap smartphone tidak ada yang sempurna, langsung aja kita bahas kekurangannya. HP ini masih punya port jack 3.5 dan di bagian speaker menggunakan single bottom firing speaker. Tapi untuk kualitas suaranya bisa gue bilang ini bukan yang terbaik yang pernah gue coba untuk kelas HP entry level. Secara overall memang bassnya sedikit berasa, treble masih terdengar, dan vokalnya dapet banget. Tapi dalam tingkat volume masih kurang keras, dan suaranya menurut gue ini mendem. Jadi langsung aja kita pasang live test di volume 100%, make sure kalian pasang earphone ataupun headset supaya bisa mendapat kualitas gambaran yang ada di HP ini. Langsung gue play.
Ya, kayak gitu. Saran gua kalau mau main game atau nonton lebih imersif, ke play. Langsung aja pakai earphone kabel. Screen responsitivity unit yang sekarang gue pegang tuh masih kurang baik. Kalau dipakai main game sih memang nggak gitu berasa, karena multitouch masih aman. Tapi begitu dipakai scrolling atau gesture menggunakan satu jari, yaitulah baru berasa ada sedikit delay. Gue berharap semoga ini bisa di-fix lewat software update mendatang, karena kalau dipakai scrolling sekarang, ya masih cukup berasa agak ganggu sih. Kapasitas baterai di HP ini memang besar, awet, plus support 18 watt fast charging. Tapi satu hal yang disayangkan, HP ini tuh memang refresh dari versi Y20s kemarin. Tapi port chargernya tuh belum di-upgrade, belum pakai Type-C, masih pakai micro USB biasa. Jadi nggak bisa colok bolak-balik dan kurang kekinian aja. Padahal HP ini keluar di tahun 2021. Bang, untuk perekaman video HP ini support EIS gak? Jawabannya, baik kamera depan maupun kamera belakang tidak support fitur Electronic Image Stabilization. Jadi hasil video ya stabil atau enggaknya tergantung tangan kalian. Kalau misalkan geter-geter, ya hasil video bakalan shaky. Kamera depan di HP ini membawa resolusi sebesar 8 megapiksel, tapi hasil fotonya tidak seperti biasanya Vivo yang gua tahu punya skin tone natural dan hasil fotonya bagus. Menurut gua hasil fotonya itu masih kurang konsisten. Dalam soal detail, kadang tajam, kadang enggak. Kadang HDR-nya nggak ngangkat. Cutting portrait masih kurang rapi dan skin tone beneran pucat. Jadi menurut gua untuk hasil selfie-nya masih perlu banyak improvement. Ya, semoga dalam seiringnya HP ini diupdate, kamera depannya juga bisa semakin membaik. Karena ini harusnya masalah software aja sih. So guys, itu dia video review 2 minggu bersama Vivo Y20 SG versi up-to-date IDN. Kesimpulannya, apakah HP ini layak untuk dibeli? Menurut gua sih, dengan harga official yang ditawarkan yaitu Rp2.599.000, HP ini layak. Dan bisa gue bilang ini HP paling worth it untuk seri Y dari Vivo sekarang ini. Oh ya, kalau misalkan kalian tanya lagi, Bang, HP ini cocok buat siapa? Jawabannya cocok buat kalian yang mengutamakan performa ngebut, baterai awet, dan desain premium, ya cocok. So, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga, supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.